Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Haji Farouk Imam Ar-Rasyid MPD, Guru Pamong, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Husnia Turumdiyah, mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam UIN Syibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan PPL atau praktik pengalaman lapangan yang saya laksanakan di SD Negeri 1 Losari pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 dengan materi bab 9 Senangnya Sholat Rawatib. Pada slide ini ditampilkan profil singkat sekolah tempat saya melaksanakan PPL, yaitu SD Negeri 1 Losari. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Losari adalah Ibu Mutingah SPD, sedangkan guru pamong saya adalah Bapak Muhammad Fadrun SPDI. Kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas 3 yang berjumlah 23 peserta didik. Visi sekolah adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Dari segi sarana dan prasarana, sekolah sudah cukup baik karena tersedia interaktif flat panel atau IFP, komputer, laptop, jaringan internet, serta buku referensi yang mendukung proses pembelajaran. Lingkungan juga nyaman sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran. Sebelum mengajar, saya terlebih dahulu menyusun modul ajar atau RPP sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Materi yang saya ajarkan adalah bab 9 tentang sholat rawatib untuk kelas 3 semester genap. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan total waktu 4 jam pelajaran. Dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan deep learning yang menekankan pembelajaran yang sadar, bermakna, dan menyenangkan. Metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, demonstrasi, information search, artikulasi, dan peer check. Tujuannya agar siswa tidak hanya mendengarkan guru, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar. Pelaksanaan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas adalah pengertian dan ketentuan sholat rawatib. Kegiatan dimulai dengan salam, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut motivasi dan cerita tentang Rasulullah SAW. Agar siswa lebih semangat, saya memberikan pertanyaan pemantik dan permainan sederhana berupa tebak gerakan sholat. Selanjutnya, siswa mencari informasi dari buku dan LKPD yang telah disediakan. Pada pertemuan kedua, materi yang dibahas adalah macam-macam sholat rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Saya menggunakan media IFP untuk menampilkan gambar dan materi sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran. Kemudian, siswa melakukan demonstrasi gerakan sholat secara bergantian dan saling memberikan penilaian kepada temannya. Kegiatan ini membuat siswa lebih aktif dan percaya diri. Evaluasi dan hasil belajar. Setelah pembelajaran selesai, saya melakukan penilaian melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dari 23 peserta didik, sebanyak 87% berhasil mencapai ketuntasan belajar dengan nilai di atas KKM
75. Sedangkan sekitar 13% siswa masih memerlukan pendampingan dan remedial. Nilai rata-rata kelas adalah 77,4. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah memahami materi yang diajarkan, meskipun masih ada beberapa siswa yang perlu mendapatkan bimbingan tambahan. Refleksi pembelajaran. Selama pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa hal yang berjalan dengan baik. Pertama, modul ajar yang disusun dapat digunakan dengan baik. Kedua, suasana pembelajaran berlangsung aktif, tertib, dan menyenangkan. Ketiga, penggunaan IFP sangat membantu dalam menjelaskan materi kepada siswa. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa juga terjalin dengan baik, sehingga siswa merasa nyaman saat belajar. Namun, tentu masih ada beberapa kendala. Salah satunya adalah pengelolaan waktu yang belum maksimal karena siswa sangat antusias, sehingga beberapa kegiatan membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Selain itu, variasi pertanyaan yang saya gunakan masih lebih banyak pada tingkat dasar atau hafalan dibandingkan pertanyaan yang melatih berpikir kritis. Ada juga beberapa siswa yang masih kesulitan menghafal bacaan sholat rawatib secara urut. Tindak lanjut. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya merencanakan beberapa tindak lanjut. Pertama, pengaturan waktu pembelajaran akan dibuat lebih rinci agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Kedua, saya akan membuat variasi soal yang mencakup semua tingkat kemampuan berpikir siswa, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih tinggi. Untuk siswa yang belum tuntas, akan diberikan kegiatan remedial dengan fokus pada hafalan bacaan dan pemahaman perbedaan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan siswa yang sudah tuntas akan diberikan program pengayaan. Salah satunya menjadi tutor sebaya untuk membantu teman-temannya yang masih mengalami kesulitan. Selain itu, orang tua juga diajak bekerja sama untuk membiasakan sholat rawatib di rumah. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa PPL di SD Negeri 1 Losari berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sebagai calon guru. Praktik mengajar yang saya lakukan memperoleh penilaian sangat baik dengan skor 90 dari 100. Kegiatan ini membantu saya memahami bagaimana cara merencanakan pembelajaran, mengajar di kelas, melakukan penilaian, hingga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk sekolah, saya menyarankan agar pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti IFP terus ditingkatkan. Sedangkan untuk program PPL, saya berharap pembekalan tentang manajemen kelas, odds, dan diferensiasi pembelajaran dapat lebih diperkuat agar mahasiswa semakin siap saat terjun ke sekolah. Ini adalah dokumentasi saya yang sedang mengajar dengan bimbingan guru Pamong. Demikian presentasi laporan PPL yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, guru Pamong,
kepala sekolah, dewan guru, serta seluruh peserta didik SD Negeri 1 Losari yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, dan kesempatan belajar selama kegiatan PPL berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun melaksanakan kegiatan PPL ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.